Sutradarai oleh Azhar Kinoy Lubis, film ini berkisah tentang dua orang sahabat yang mendaki gunung bersama namun bertemu dengan serangkaian kejadian mistis yang menguras energi. Mereka melanggar pantangan mendaki yang diyakini bisa memicu peristiwa gaib di sepanjang perjalanan ke puncak. Semakin lama, teror gaib mulai meninggi hingga mereka berdua mulai mencari cara untuk keluar dari kawasan gunung. Kisah dua sahabat itu terjadi di tahun 2007 dan diceritakan oleh Maya sendiri. Meski indigo, Maya mengaku sangat trauma dengan pengalaman mistis yang menimpa dirinya dan sahabat tercinta. Apalagi, Gunung Gede memang dikenal memiliki aura gaib yang sangat kuat hingga terkesan angker dan keramat. Larangan apa yang dilanggar Maya saat berada di Gunung Gede? Berikut ceritanya. Seorang wanita bernama Maya Aska duduk di depan kamera untuk menceritakan segala pengalaman nyata yang pernah terjadi dalam hidupnya. Ia sudah sering menceritakan kisah pendakian itu di podcast maupun konten lainnya. Namun dari semua cerita yang terpublikasi, Maya mengaku belum semuanya terselesaikan. Ia masih menyimpan satu kisah lanjutan yang tertuang dalam film ini. Tepatnya di Jakarta tahun 2007, Maya dan Ita menghabiskan waktu libur sekolah dengan main bersama. Setelah foto bareng, mereka lanjut naik motor sambil berteriak kegirangan. Sebelum pulang, mereka mampir ke minimarket untuk beli jajan. Sebagai gadis remaja yang banyak tingkah, Maya dan Ita cukup jeli untuk curi-curi pandang ke pria dewasa. Sesampainya di rumah, Maya bertahan di dalam kamar Ita untuk membicarakan sisa liburan yang cukup panjang. Mereka bingung hendak berlibur kemana lagi karena semua tempat sudah ditatangi. Ita hanya termenung sambil menengadahkan kepala. Tampaknya ia sedang menahan darah yang mulai keluar dari hidungnya. Sambil menarik tisu, Ita mengeluh tidak bisa main terlalu jauh karena tidak mungkin diizinkan sang ayah. Maya heran dengan sikap orang tua Ita yang selalu protektif padahal Ita sudah SMA. Maya pamit pulang karena hari sudah semakin senja. Ita langsung tahu jika Maya sebenarnya menahan buang air kecil. Maya selalu takut pergi ke kamar mandi di rumah karena Ita bisa melihat sesuatu. Lo ngeliat sesuatu ya? Maya langsung mencangklong tas dan melenggang pergi. Saat melewati pintu kamar, Maya mendengar bisikan aneh yang mengganggu telinga. Ia tak mau mempedulikan fenomena gaib itu dan langsung mengenakan sepatu. Ita menyusul ke depan rumah, meminta Maya untuk mengajaknya main jika ada rencana liburan ke tempat lain. Maya tersenyum sembari mengutarakan janjinya untuk berlibur bersama Ita. Saat ia melongok ke belakang, pandangan mata Maya tepat mengenai sosok penampakan kakek tua tanpa busana. Ita mulai curiga dengan gelagat sahabatnya itu dan berjalan masuk ke dalam rumah. Ia hendak mencari tahu apa yang membuat Maya ketakutan setiap kali datang ke rumahnya. Tak disangka ibu Ita yang bernama Nurmaida keluar dari dapur hingga mengejutkan Ita dan Maya. Bu Nur sudah menyiapkan masakan untuk diberikan kepada ibu Maya yang bernama Anissa. Maya pamit pada Bu Nur dan melenggang keluar rumah. Tak sengaja ia berpapasan dengan ayah Ita yang bernama Pak Irwan di jalan. Ita langsung menyambut kepulangan sang ayah dengan pelukan hangat seperti anak kecil yang merindukan bapaknya. Malam harinya Maya sibuk di dapur untuk membuatkan minuman karena teman-teman sang kakak main ke rumah. Ibu dan nenek menambah beberapa cemilan di atas nampan, sementara ayah Maya, Pak Yusuf, baru saja selesai sholat dan membersihkan peci. Indra, kakak kandung Maya, membahas rencana pergi naik gunung bersama 4 teman lainnya, yaitu Ale, Ucup, Akri, dan juga Yadi. Mereka asik membahas jalur pendakian yang paling cepat dan mudah untuk dilewati. Ale menyarankan untuk menggunakan jalur Cibodas agar bisa menumpang saudaranya yang biasa antar sayur ke Bogor. Ucup mengeluh karena saudara Ali tidak bisa mengantar sampai base camp pendakian. Saat mereka tertawa bersama, Maya langsung meminta Indra untuk ikut muncak juga. Indra langsung menolak permintaan adiknya karena mendaki gunung bukanlah hal mudah, apalagi Maya belum pernah naik gunung sebelumnya. Maya masih bersikeras untuk ikut ke gunung dan berjanji tidak akan merepotkan sang kakak. Ucup dan teman Indra tahu jika Maya bisa melihat hal goib. Ucup sendiri mengaku takut jika Maya ikut dan mengatakan hal yang tidak-tidak. Maya kembali berjanji dan bersumpah tidak akan mengatakan apapun saat mendaki nanti. Karena Maya terus merengek minta ikut, Indra menegaskan bahwa Maya harus mendapat izin dari ibu dulu. Maya langsung melenggang masuk ke dalam rumah dengan penuh semangat.
Setelah mendapat izin dari ibu, Maya menelpon Ita dan mengajaknya naik gunung bersama. Ita heran bagaimana bisa orang tua Maya mengizinkan putrinya pergi naik gunung. Maya menjelaskan ada sang kakak Indra yang akan melindunginya jika terjadi sesuatu. Ita tertarik untuk ikut naik gunung, tapi Ita tidak punya nyali untuk minta izin ke orang tua. Maya masih membujuk Ita untuk ikut juga bersama karena libur sekolah masih panjang. Ita terhenyak mengetahui rambutnya rontok sangat banyak. Ia terdiam sambil membuang rontokan rambut itu ke tempat sampah. Ita meminta bantuan Maya untuk izin kepada ayah dan ibunya. Saat pagi menjelang, Maya sudah datang ke rumah Ita untuk meminta izin pada Bu Nur. Ia berusaha meyakinkan ibu Ita jika perjalanan naik gunung akan aman terkendali. Ia juga berjanji akan menjaga Ita selama mendaki. Bu Nur masih ragu dengan rencana Ita untuk naik gunung, apalagi anak gadisnya itu belum pernah mendaki sama sekali. Ita masih bersikeras dan berkata hendak meminjam peralatan muncak pada si Ima, anak Bisumi. Meski ibu mengizinkan, ia tak tahu apakah ayah Ita mau memberi izinnya atau tidak. Tak berselang lama, Pak Irwan masuk ke dalam rumah setelah bekerja malam. Bu Nur menjelaskan jika Ita meminta izin pergi naik ke puncak Gunung Gede bersama Maya dan kakaknya. Bu Nur berusaha membujuk suaminya agar mengizinkan Ita pergi. Naasnya, Pak Irwan langsung menghilangkan kepala. Ia takut putri satu-satunya itu terkena mara bahaya. Enggak. Ita tampak sedih dan murung. Ia mendekati ayahnya dengan suara manja agar sang ayah berubah pikiran. Benar saja, Pak Irwan tak tega melihat putrinya bersedih dan mengizinkan Ita untuk ikut naik gunung. Iya, Pak. Makasih, Bapak. Sebelum hari pendakian, Maya mengajak Ita untuk latihan fisik dengan berlari pagi. Indra sudah memberi nasihat pada Maya untuk memperkuat otot kakinya agar tidak kram dan kaku saat berjalan lama. Ita hanya terdiam menatap Maya hingga membuat gadis itu keheranan. Maya mendekati Ita, namun sosok astral muncul tepat di belakang punggung sahabatnya itu. Maya langsung lari ketakutan, sementara Ita mencoba untuk memeriksa ke dalam rumah. Ia mendengar suara dentuman yang cukup keras dari kamar ayahnya. Saat mendekati pintu, Pak Irwan muncul dari belakang dan mengusir Ita. Selang 7 hari kemudian, waktu yang ditunggu telah tiba. Sore itu, Maya pamit pada ayah, ibu, dan juga neneknya. Ayah berpesan agar Maya jaga sikap dan jaga lisan saat berada di kawasan gunung. Indra ikut pamit dan melenggang pergi bersama Maya. Mereka menjemput Ita yang masih bersiap-siap dengan barang bawaannya. Bu Nur menitipkan Ita pada Maya dan Indra agar mereka saling menjaga. Maya pergi ke samping rumah dan melihat Ita sedang berbincang dengan Pak Irwan. Setelah semua siap, Ita terlihat sangat gembira dan melenggang pergi bersama Maya. Ayo, cepetan yuk. Gak enak sama yang lain nungguin. Malam harinya, mereka pergi menggunakan mobil pick-up pengangkut sayur untuk menuju ke Cibodas. Sesampainya di terminal, mereka ganti kendaraan dan menyewa angkutan umum untuk naik ke base camp pendakian. Dalam perjalanan malam itu, Maya melihat penampakan hantu tanpa kaki yang berdiri di pinggir jalan dengan terus memandanginya. Indra sudah tahu gelagat aneh adiknya. Ia memperingatkan Maya agar tidak mengatakan apapun jika melihat penampakan di sana. Maya hanya mengangguk kecil meski hatinya penuh rasa gundah. Sesampainya di base camp, mereka turun dari mobil untuk menyewa tempat menginap. Ita mencengkeram perut seperti orang kesakitan. Maya mencoba memeriksa kondisi Ita, namun gadis itu berkata jika perutnya terasa mulas. Mereka menginap di tempat Teh Lilis untuk beristirahat sejenak dan memulai pendakian di pagi hari. Ita membangunkan Maya jam 4 pagi merayap minta diantar ke kamar mandi. Ita berbisik jika ia baru saja menstruasi. Untungnya ia selalu membawa pembalut saat pergi menginap. Maya panik dan mengajak Ita untuk pulang saja esok hari. Ita justru menolak dan bersikeras untuk ikut naik sampai puncak. Maya menjelaskan mereka tidak boleh naik gunung saat sedang menstruasi karena bisa mengundang hal-hal yang tidak baik. Ita bersikeras dan berkata jika ia tidak boleh turun sebelum sampai puncak. Ita melenggang pergi ke kamar mandi sendirian dan membersihkan darahnya. Celana yang kotor dimasukkan ke dalam kresek hitam, namun Ita mulai mendengar suara aneh dari belakang. Tak disangka, teriakan itu sampai membangunkan Maya dan Indra. Mereka lari ke toilet untuk memeriksa apa yang terjadi. Penjaga penginapan ikut panik menyusul ke kamar mandi.
Ternyata Ita masih berada di dalam toilet dengan pintu yang terkunci rapat. Tak berselang lama, Ita membuka pintu dengan wajah pucat pasi. Setelah dibawa masuk ke depan penginapan, Teh Lilis membuatkan minuman hangat agar Ita lebih tenang. Ita menenggak minuman panas itu sampai habis, tak bersisa. Ita mengaku melihat penampakan sosok hitam tinggi besar dengan mata merah di kamar mandi. Teh Lilis langsung teringat dengan sosok penunggu di penginapan miliknya itu. Ia mengakui penunggu gaib itu memang sering muncul dan mengganggu para pendaki yang datang. Teh Lilis sudah melakukan ritual pembersihan rumah dari bangsa gaib dan penunggu itu tidak pernah mengganggu lagi. Entah mengapa Ita dihantui oleh sang penunggu malam itu. Ali berbicara pada Maya dan Indra untuk mengantar Ita pulang sebelum terjadi hal yang lebih buruk lagi. Nasnya Ita tetap bersikeras untuk ikut naik. Bahkan saat mereka menyantap sarapan di warung Teh Lilis, Ita tampak segar dan memaksakan diri untuk melanjutkan perjalanan. Akri takut dengan pantangan orang menstruasi memang tidak boleh naik gunung. Ali berusaha menengahi keadaan dan berkata jika larangan itu hanyalah mitos. Kenyataannya wanita yang sedang menstruasi dilarang naik gunung karena takut fisiknya melemah. Jika tubuh Ita fit dan sehat, ia yakin tidak akan terjadi hal buruk di atas. Harusnya nggak ada masalah sih. Pagi, Bang. Mereka memulai perjalanan sambil berbincang santai riang gembira. Indra beberapa kali meminta Maya dan Ita untuk diam karena guyonan mereka sedikit kelewat batas. Sesampainya di pos pendakian, Ali mengurus semua berkas untuk mendata teman-temannya. Maya terkesiap melihat sosok wanita tua yang duduk di samping tampah makanan. Ia bertanya pada yang lain apakah mereka semua melihat sosok nenek tua itu. Indra kembali mengingatkan Ita untuk tidak sembarangan bercanda apalagi tertawa terbahak-bahak di dalam hutan. Gak semua nenek-nenek di hutan yang lu lihat itu setan kali. Setelah mendaftar, Ali mengajak teman-teman untuk berdoa sebelum memulai mendaki. Di waktu yang sama, Bu Nur memulai kegiatannya dengan membersihkan kamar Ita mumpung putrinya tidak ada di rumah. Nur Maidah terhenyak melihat rambut Ita yang rontok sangat banyak di tempat sampah. Ia juga menemukan tisu dengan noda darah yang digunakan Ita untuk membersihkan mimisannya. Bu Nur mulai khawatir dengan kondisi Ita dan menyalahkan Irwan karena mengizinkan Ita pergi. Irwan menegaskan jika putri mereka sudah beranjak dewasa. Mereka tidak bisa mengekang Ita di sepanjang umurnya. Nur menunjukkan potongan rambut dan tisu darah dari kamar Ita kepada suaminya. Irwan justru menanggapi dengan tenang dan berkata jika Ita hanya mimisan atau demam biasa. Irwan meyakini bahwa putrinya itu anak yang sehat dan tidak kurang dalam segala apapun. Irwan melenggang pergi untuk berangkat kerja seiring perjalanan mendakian yang mulai melelahkan. Nafas Ita sudah mulai ngos-ngosan dan menghentikan langkah begitu saja. Maya memanggil Ita untuk menawarkan istirahat sejenak. Ita masih melamun, seolah tidak mendengar suara Maya. Ita! Indra meminta Ita untuk tetap fokus dan jangan sampai pikirannya kosong ketika berada di gunung. Setelah Ita tersadar, mereka kembali melanjutkan perjalanan panjang untuk menuju ke puncak Gunung Gede. Sesampainya di Telaga Biru, mereka beristirahat sejenak sambil minum dan makan cemilan. Ita mengeluarkan plastik hitam dari tasnya dan berjalan ke tepi telaga. Indra meminta Maya untuk mengawasi Ita yang berjalan menuju ke arah telaga karena pantang untuk mendekati kolam itu. Diam-diam, Ita membuang plastik hitam itu ke Telaga Biru tanpa diketahui oleh teman-temannya yang lain. Maya menghampiri Ita dan mengajak sahabatnya itu untuk segera melanjutkan perjalanan. Pak? Tak disangka, Ita sudah kesurupan setan dan berbicara menggunakan bahasa Sunda. Iblis dalam tubuh Ita mengusir anak-anak itu dari gunung sebelum sang ratu marah. Maya bisa melihat sosok wanita keluar dari dalam Telaga Biru. Sementara nenek tua mencekik lehernya dengan tanpa busana. Indra dan yang lainnya berusaha untuk melepaskan cekikan leher Maya sembari menyadarkan si Ita. Maya terhenyak melihat sosok wanita berambut panjang yang berdiri tepat di atas permukaan kolam. Ita jatuh pingsan tepat setelah kerasukan. Mereka harus menunggu beberapa menit hingga Ita kembali tersadar. Maya berusaha menjelaskan pada Ita jika barusan si Ita kerasukan setan. Ita justru meledek Maya yang masih percaya dengan tahayul semacam itu. Ia berbalik menjelaskan jika dirinya baik-baik saja dan tidak pernah kerasukan. Mereka kembali mendaki sambil terus memperhatikan kondisi kesehatan si Ita. Orang gue udah tadi baik-baik aja kok. Sekelebat bayangan Ita melesat cepat dan membuat Ucup ketakutan. Maya juga melihat bayangan itu namun ia memilih untuk tidak peduli.
Ucup yang baru pertama kali melihat penampakan tak bisa bersikap tenang dan membuat perjalanan terhambat. Pusing kepala gue ngeliat tinggal lu. Akri mengingatkan Ucup untuk tidak panik dan tetap melanjutkan perjalanan dengan tenang. Tiba-tiba Maya melihat sosok hantu kakek tua yang berdiri tepat di jalur pendakian. Maya berusaha untuk tidak memperdulikan hantu kakek tua dan berjalan perlahan melewatinya. Suara dengung terdengar kencang di telinga Maya dan merembet ke telinga teman-temannya. Mereka semua sampai terjatuh ke tanah dan mulai membaca doa. Setelah sosok penampakan itu menghilang, suara denging juga ikut sirna. Mau tak mau, mereka harus melanjutkan perjalanan agar tidak berlama-lama di tempat yang sama. Di tengah perjalanan, kesakitan karena perutnya terasa kram. Maya memanggil barisan depan untuk berhenti sejenak dan beristirahat. Ucup dan yang lain tampak kesal karena mereka lebih sering istirahat dan tak bisa sampai puncak dengan cepat. Ita yang kelelahan berusaha menegak air putih dengan tenang, namun tiba-tiba Ita, gadis itu kembali kerasukan setan dan tertawa cekikikan. Di waktu yang sama, Bu Nur tak sengaja menjatuhkan telur busuk yang sudah berwarna kehijauan. Firasatnya semakin tak menentu, terlebih mengingat kondisi kesehatan Ita yang tidak baik-baik saja. Ita masih kerasukan setan berbicara menggunakan bahasa Sunda. Iblis itu berkata jika tempatnya sudah dikotori oleh Ita dan diminta untuk segera pergi dari kawasannya. Maya melihat sosok hantu nenek bungkuk yang berdiri di balik pepohonan. Ia langsung menampar Ita berulang kali agar segera tersadar dari kerasukan. Ita istighfar. Karena tidak banyak yang bisa berbicara bahasa Sunda, Indra menjelaskan setan yang merasuki Ita meminta agar Ita segera turun karena mereka tidak mau tempatnya dikotori. Setelah Ita tersadar, Maya berusaha membujuk sahabatnya itu untuk turun ke pos dan pulang ke Jakarta. Mendengar hal itu, Ita marah besar. Ia tak mengerti mengapa Maya selalu menyuruhnya untuk pulang, padahal Ita sendiri jarang pergi jauh dan ingin bersenang-senang di alam. Indra memaksa Maya untuk membawa Ita pulang sebelum kejadian hal lain yang lebih menyeramkan. Tiba-tiba, Nah, tempat ini punya gue. Ita berjalan cepat naik ke atas dan meninggalkan teman-temannya di sana. Maya lari mengejar sahabatnya itu, namun langkah kaki Ita terasa lebih cepat dari langkah manusia biasa. Mereka sempat kehilangan Ita dan berlari kencang naik jalur ke puncak. Indra sampai adu mulut dengan Akri karena kondisi Ita semakin tak menguntungkan. Ali berusaha menengahi, tapi pertengkaran justru semakin runyam. Maya berteriak meminta maaf dan meminta bantuan kakaknya untuk menolong Ita. Sosok hantu nenek bungkuk muncul lagi dari balik semak belukar. Maya berteriak mengajak semua orang untuk segera pergi dari tempat itu. Mereka lari mengikuti Maya yang berteriak ketakutan. Setelah lelah melangkah, Maya berhasil menemukan Ita yang duduk sendirian di atas batu. Ia menghampiri sahabatnya itu dan berusaha membujuk Ita untuk turun saja. Ita masih bersikeras untuk naik ke puncak. Kita harus tetap naik ya. Entah apa yang memaksa Ita untuk melanjutkan perjalanan. Ia terlihat sudah sangat lelah, namun mohon dengan sangat keras agar bisa sampai ke puncak Gunung Gede. Ita bersumpah Maya akan merindukan perjalanan mereka hari itu. Maya tak sanggup menahan air mata lagi dan menangis di kening Ita. Ali tak punya pilihan lain selain melanjutkan naik karena pendakian sudah lebih dari setengah jalan. Mereka lanjut naik ke atas dan menerobos kabut putih tebal yang menyelimuti jalan. Setelah beberapa jam berjalan kaki, tubuh Ita menggigil kedinginan. Maya menawarkan jaket miliknya, namun Ita menolak dan berusaha menguatkan diri. Indra panik begitu melihat tubuh Ita yang sudah sangat pucat. Ia menawarkan agar mereka istirahat di kandang batu sebelum naik ke puncak. Ita justru memohon agar mereka terus lanjut karena puncak hanya tinggal sebentar lagi. Mereka pun lanjut jalan kaki hingga akhirnya sampai juga di puncak Gunung Gede. Perjalanan itu memakan waktu seharian penuh hingga malam kembali menjelang. Akri sedikit kecewa dan berkata jika mereka bisa lebih lama berada di puncak jika tidak ada penghambat. Ita mendengar hal itu dan langsung meminta maaf karena keberadaannya cuma jadi beban. Maya mendampingi Ita sambil menciumi tangan sahabat tercinta. Ia meminta Ita untuk tidak memikirkan perkataan Akri yang sangat jahat. Karena tidak sudah jadi, Maya mengajak Ita untuk berbaring di dalamnya. Saat berjalan menuju ke tenda, Ita mendengar bisikan aneh yang langsung merasukinya.
Maya berteriak minta tolong, sementara Akri hanya bisa kesal merasakan Ita yang dikit-dikit kerasukan setan. Indra dan Ale membawa Ita masuk ke dalam tenda sambil menepuk pipi gadis itu agar segera tersadar. Ale curiga jika di dalam tas Ita ada barang pusaka atau jimat sejenisnya yang mengganggu perjalanan mereka. Indra mulai memeriksa ke dalam tas Ita dibantu si Ucup yang ikut membongkar bungkusan plastik hitam. Mereka tak menemukan ada sesuatu yang aneh dan mencari bantuan untuk menolong Ita. Ale menghampiri kelompok pendaki lain yang mendirikan tenda tak jauh dari tenda miliknya. Begitu mendengar ada gadis yang kerasukan, kelompok pendaki yang sudah senior itu justru meledek dan berkata perempuan memang suka cari perhatian. Mereka meminta Ale dan Indra untuk tetap tenang dan didiamkan saja karena biasanya akan sembuh sendiri kalau sudah lelah berakting. Ale langsung marah mendengar candaan dari kelompok pendaki itu. Mereka hampir terlibat keributan hanya gara-gara candaan tak bermutu. Pendaki misterius menghampiri Indra untuk memberi bantuan. Mereka kembali ke tenda di mana darah menstruasi itu sudah bercacar mengotori tenda. Pendaki misterius itu meminta Maya untuk membersihkan semua darah dan mengganti pakaian Ita dengan yang bersih. Darah itu tidak boleh jatuh ke tanah dan harus dibuang di tempat sampah setelah turun gunung. Setelah tenda bersih, pria misterius itu meminta Indra untuk melantunkan azan secara bersama-sama. Mereka berdua mendekati telinga Ita dan mengumandangkan azan secara beriringan. Ucup sampai ketakutan begitu melihat tenda miliknya berguncang dengan sendirinya. Di tempat lain, Bu Nur sibuk berzikir selepas sholat Isya. Ia mendengar dentuman keras di atap rumah, di mana dentuman itu bergerak menuju ke ruang lainnya. Ita membuka bola mata yang merah padam dengan auman mengerikan. Nurmaida melihat sosok bayangan hitam di balik pintu dan mulai curiga dengan semua pertanda. Setelah berteriak dan kejang-kejang, Ita tergeletak lemas hingga akhirnya tersadar seperti sedia kala. Sang pendaki misterius menasihati Ita untuk tidak takut dan perbanyak membaca doa. Nurma mengetuk pintu suaminya dan berkata jika ia mendengar suara dentuman kencang dari atap rumah. Ia juga mengeluhkan penampakan bayangan hitam yang melintas di pintu kamar. Irwan hanya membuka pintu sebagian dan berkata jika ia tidak mendengar suara dentuman. Ia meminta Nur untuk lanjut ibadah dengan tenang karena masih banyak pekerjaan yang harus ia selesaikan malam itu juga. Irwan masuk ke dalam kamar dan langsung mengunci pintu rapat-rapat. Melihat kondisi Ita yang berangsur membaik, pendaki misterius itu kembali ke tendanya sendiri untuk beristirahat. Ale, Indra, Akri, Ucup, dan Yadi memilih untuk tidur beratap langit untuk berjaga-jaga jika terjadi sesuatu lagi dengan Ita. Mereka berencana untuk segera turun gunung begitu matahari terbit esok hari. Selang beberapa jam kemudian, Ita masih berbaring di dalam tenda bersama Maya yang tidur dengan posisi duduk. Samar-samar terdengar suara Ita yang berhenti kesakitan. Maya berusaha membuka mata, namun pandangannya masih buram. Sosok Ita yang asli duduk memunggunginya sambil berbisik ingin pulang. Tak disangka, sosok Ita berubah menjadi wanita penguasa telaga biru yang berambut panjang. Udah kata kudu edit dia. Edit. Maya terbangun dari mimpi buruk itu di mana Ita sudah menghilang dari dalam tenda. Maya bergegas untuk keluar mencari keberadaan sahabatnya itu. Ia bisa mendengar suara isak tangis dari kejauhan. Tanpa kenal takut, Maya mencari sumber suara itu yang ternyata Ita duduk meratap di balik semak. Maya menghampiri gadis itu, namun suara tangis berubah menjadi tawa cekikikan. Gue lagi ngobrol sama teman gue. Ita mengaku sedang berbicara dengan teman barunya. Ia menunjukkan lekuk tubuh makhluk astral itu yang tampak menjutai tinggi ke langit. Maya memaksa Ita untuk kembali ke tenda, namun tiba-tiba Kamu jangan ganggu dia lagi. Dia milik saya sekarang. Maya bisa melihat sosok iblis tua yang memeluk Ita dari belakang. Maya terpaksa menampar wajah Ita agar tersadar dari kerasukan. Setelah tersadar, Maya langsung menarik tangan Ita dan membawanya lari masuk tenda. Pagi harinya, Indra membangunkan Ale dan teman-teman lainnya. Ia memeriksa tenda pendaki misterius yang semalam membantu menolong Ita. Anehnya, tenda pria itu sudah hilang entah kemana. Bahkan tidak ada jejak dari patok tenda yang tertanam di tanah basah. Ucup curiga sejak awal karena pendaki misterius itu hanya mengenakan kaos lengan pendek dan sandal tipis. Ale menghentikan pembicaraan mereka dan mengajak untuk segera bersiap turun gunung. Maya membangunkan Ita yang masih terjaga dengan mata terbelalak lebar. Ita melenggang pergi dan duduk di sebuah batu besar. Maya berlari menghampiri sahabatnya itu dan bertanya apa yang terjadi.
Ita berkata Maya pasti akan menangis jika pergi ke batu itu lagi. Ita yakin Maya akan naik gunung gede untuk mengenang perjalanan mereka hari itu. Maya tak mengerti maksud perkataan dari Ita. Ia mengajak sahabatnya itu untuk segera pergi karena semua orang sudah siap untuk turun gunung. Ale kembali memimpin berdoa berharap perjalanan kali ini lebih mudah dari sebelumnya. Ita bingung melihat kaos di badannya yang merupakan kaos milik Maya. Tampaknya Ita masih belum ingat tentang kejadian tadi malam. Maya menjelaskan jika ia menggantikan pakaian Ita karena terkena darah dan kotor semua. Ita berjanji akan mencuci bersih kaos itu dan mengembalikannya pada Maya sesampainya di rumah nanti. Maya merasa keberatan dan meminta Ita untuk menyimpan kaos miliknya. Di separuh perjalanan Ita merasakan ada sesuatu yang tertinggal, namun ia tak tahu benda apa yang tertinggal itu. Bahkan Yadi juga merasakan hal yang sama. Ia berkata ada seseorang yang masih tertinggal di atas. Ali menegaskan bahwa mereka berangkat 7 orang dan kini turun dengan 7 orang yang sama. Yadi masih kebingungan dan bertanya apakah mereka kurang 1 atau ketambahan 1 orang. Ali mengakhiri pembicaraan misterius itu dan melanjutkan perjalanan turun. Sebelum mulai jalan, Ita berbisik pada Maya jika suatu hari nanti Maya muncak lagi ke Gunung Gede dan bertemu sosok yang mirip Ita. Ia meminta untuk diajak turun juga. Maya hanya terdiam 1000 bahasa. Ia tak tahu apa yang sebenarnya dirasakan Ita, namun Maya yakin ada sesuatu yang tidak beres. Sesampainya di base camp, mereka menyewa angkutan umum untuk kembali ke Jakarta. Ita menggenggam erat Maya dan meminta agar Maya tidak meninggalkan dirinya sampai kapanpun juga. Maya pun berjanji akan tetap menjadi sahabat Ita meski apapun yang terjadi. Malam harinya Maya mengantar Ita pulang ke rumah. Bu Nur sudah menanti kepulangan buah hati tercinta dengan sambutan hangat. Anehnya, kondisi Ita seperti mengalami trauma berat dan melangkah masuk ke dalam kamar tanpa menyapa ibunya. Nurma langsung tahu ada sesuatu yang dialami putrinya. Ia langsung menghampiri Ita dan membiarkan pintu rumah terbuka lebar. Maya melenggang pulang bersama kakaknya sambil menahan air mata. Di waktu yang sama, nenek Maya keluar dari kamar dan melihat cucu-cucunya membersihkan diri di dekat sumur belakang. Melihat Aisyah mengintip di pintu depan rumah, nenek menghampirinya dan berkata jika anak-anak sudah pulang lewat pintu belakang. Anissa heran mengapa Maya dan Indra tidak masuk lewat pintu depan. Nenek berpikir kaki cucunya kotor dan tidak dicuci dulu di sumur belakang. Anissa sendiri melongok kondisi 2 anaknya itu dan terdengar gemericik air di belakang. Ia melihat Maya dan Indra sibuk membersihkan kaki masing-masing namun tidak saling bicara satu sama lain. Saat Anissa hendak masuk ke dalam kamar, ia mendengar suara ketukan pintu dari depan. Anissa bergegas membukakan pintu yang ternyata Astagfirullah. Maya dan Indra yang asli baru saja sampai rumah dengan raut wajah kelelahan. Anissa ketakutan dan berkata jika baru saja ia melihat kedua anaknya berada di sumur belakang. Maya dan Indra terlalu lelah untuk berdebat dan langsung masuk dalam kamar masing-masing. Anissa memeriksa ke belakang rumah di mana lantai semen masih kering tanpa ada bekas air kotor. Di malam sebelum fajar, Anissa sudah bangun untuk sholat tahajud. Ia masuk ke kamar Maya dan meminta anak gadisnya untuk menjenguk Ita. Semua warga sudah berkerumun di sana setelah mengetahui si Ita kerasukan setan. Pak Ustadz berusaha mengusir iblis yang bersembunyi di dalam tubuh gadis itu. Siapa kamu? Nasnya, iblis itu justru meludahi sang Ustadz setelah mendengar Ustadz berkata bahwa iblis tidak bisa mencelakai manusia. Untuk membuktikan kekuatannya, iblis itu mencokel kuku jari jemari Ita sampai habis. Nur Maidah dan Irwan tak kuasa melihat pemandangan mengerikan itu. Mereka menyalahkan Maya yang mengajak Ita muncak ke Gunung Gede. Mereka membawa Ita ke rumah sakit agar mendapat penanganan yang lebih tepat. Sesampainya di ruang gawat darurat, suster yang menangani mengaku kewalahan. Mereka tak bisa menyuntikkan obat penenang karena jarum suntik selalu patah dan patah lagi. Irwan tidak bisa menahan amarahnya lagi begitu melihat Maya dan Indra datang menjenguk. Maya meminta maaf dan menjelaskan bahwa ia sendiri tidak ingin terjadi hal seperti itu. Tak berselang lama, dokter yang menangani Ita menghampiri pihak keluarga. Ia menjelaskan kondisi terkini di mana pihak medis sudah tidak sanggup untuk menangani pasien tersebut. Mereka hanya bisa merawat luka di jari Ita yang copot kukunya. Dokter menyarankan agar Ita dibawa ke rumah sakit lain atau ditenangkan dengan cara non-medis. Beberapa hari setelah kejadian itu, Maya berangkat ke sekolah sendirian. Biasanya ada Ita yang duduk di sebelah, kini Maya hanya bersendirian sambil mengenang Ita yang selalu ada di sampingnya. Maya sempat melamun saat mengerjakan tes kenaikan kelas.
Anehnya, ia melihat sosok Ita yang duduk di sebelah. Ita tak akan pernah ragu membagikan jawaban pada Maya. Sepulang sekolah, Maya pergi ke rumah sakit untuk menjenguk Ita. Perut gadis itu terlihat buncit, padahal makanan dari rumah sakit tidak pernah dihabiskan. Ita berbisik jika dirinya sangat ketakutan. Kedua tangan Ita sengaja diikat di samping ranjang agar tidak mengamuk dan melukai siapapun di sekitar. Siang itu, Maya memohon pada suster agar satu tangan Ita dilepaskan. Ia hanya ingin memeluk sahabat tercinta untuk memberi dukungan dengan harapan Ita segera sembuh. Sorenya sebelum pulang, Maya menghampiri Bu Nur yang sudah putus asa. Bu Nur mengaku sudah bisa ikhlas dan rela jika pada akhirnya Ita harus pergi meninggalkan dirinya. Dokter yang memeriksa Ita menjelaskan bahwa pasiennya itu tidak terdeteksi adanya gangguan medis. Nur Maida memanggil beberapa kiai untuk meruqyah Ita, namun semua terasa sia-sia. Salah satu kiai yang dimintai bantuan berkata ada barang yang harus diambil lagi oleh Ita dan dibawa pulang. Maya sendiri tak tahu barang apa yang dimaksud, begitu juga dengan Nur dan Ita. Bahkan mereka berdua tak tahu apa maksud dari perkataan sang kiai. Maya teringat saat di Telaga Biru, Ita sempat membuang sesuatu dari plastik hitam. Namun ia sendiri tak yakin apa isi dari plastik hitam itu. Sesampainya di rumah, Maya bertanya pada kakaknya yang memeriksa isi tas Ita. Ia berusaha meyakinkan jika Ita tidak membuang pembalut ataupun celana bernoda darah. Indra yakin betul sudah memeriksa isi tas Ita dan menemukan pembalut serta celana berdarah di plastik hitam. Pagi berikutnya, Nur Maida pergi ke rumah sakit dengan membawa makanan kesukaan Ita. Saat hendak masuk ke dalam ruang rawat, ia bertemu dengan sosok pria misterius. Pria itu keluar dari kamar Ita dan melenggang pergi begitu saja. Nur merasa janggal karena ia sendiri tidak mengenal pria misterius itu. Malamnya tepat jam 12 lebih, Ita meraung kesakitan dengan kondisi perut yang amat besar. Saat membuka mata, Ita melihat sosok hantu tinggi kurus tanpa busana dengan rambut tipis berwarna abu-abu. Mata hantu itu melotot, berwarna merah menyala seolah hendak melahap jiwa Ita sampai habis. Ita berusaha menenangkan diri sendiri dan menghadap ke sudut lain. Sosok hantu mengerikan itu pun hilang dari depan pintu dan darah mengucur deras dari lubang telinga, hidung, dan mulut Ita. Keesokan harinya, guru bertanya pada Maya terkait kondisi Ita. Maya kembali menjenguk Ita di rumah sakit setelah pulang sekolah. Ia menyuapkan bubur secara perlahan ke mulut sahabatnya itu. Ita berkata setiap malam ia selalu melihat sosok hitam tinggi bermata merah. Ita selalu takut untuk memejamkan mata di malam hari karena sosok mengerikan itu selalu menyambangi tidurnya. Di hari berikutnya, Maya berkunjung ke kelas 3 untuk bertemu dengan teman sang kakak. Ali bercerita ada temannya lain yang muncak di Gunung Gede dalam kondisi menstruasi, namun temannya itu tidak mengalami hal serupa seperti Ita. Bahkan sampai saat ini teman Ali masih sering naik gunung. Maya pun yakin kejadian yang dialami Ita tidak ada kaitannya dengan darah menstruasi. Ia menegaskan saat mereka turun gunung ia merasa kurang satu orang. Bahkan terkadang ia merasa ketambahan satu orang. Ia yakin ada sesuatu yang mengikuti Ita dari sejak sebelum naik gunung. Sesuatu yang dibawa Ita membuat penunggu Gunung Gede itu marah besar dan akhirnya justru merugikan Ita sendiri. Maya teringat dengan ketakutan Ita yang mengaku melihat hantu tinggi besar bertubuh hitam. Dari ciri-ciri hantu itu, Maya yakin betul pernah melihatnya juga di dalam rumah Ita dari sebelum berangkat naik gunung. Siang harinya, Bu Nur kembali ke rumah sakit untuk menemani putri tercinta. Saat turun dari ojek, Nur melihat sosok pria misterius yang kapan lalu keluar dari rumah rawat Ita. Anehnya, pria misterius itu langsung menghilang begitu ada mobil yang melintas di depannya. Tepat jam 3 sore, Maya bersama teman-teman Indra datang menjenguk Ita di rumah sakit. Ita terkejut melihat ke ujung pintu karena sosok hantu tunggu kriris itu muncul lagi. Itu siapa sih yang ngeliatin gue terus? Tak berselang lama, Pak Irwan membuka pintu dan masuk ke dalam kamar. Malam harinya, Maya melamun sampai tidak mendengar ada tamu yang datang. Anissa memanggil putrinya untuk membukakan pintu. Tak disangka, Ita datang dengan rambut dan kepala yang terpotong sebagian. Ita tampak sehat dan lebih cerah dari sebelumnya. Gadis itu hendak mengembalikan kaos yang sempat dipinjam saat naik gunung. Maya berbahagia melihat Ita sudah sembuh. Ia meminta Ita untuk menyimpan kaosnya itu sebagai kenang-kenangan. Ita langsung pamit pulang dan melenggang pergi dengan senyum ceria seperti dulu kala. Maya tersenyum tanpa henti sambil mengunci pintu dan masuk ke dalam rumah. Tepat jam 2 dini hari, Indra mengetuk kamar Maya dengan kencang. Ia mengajak adiknya untuk segera pergi ke rumah sakit. Maya bingung dengan apa yang terjadi karena ia berpikir Ita sudah sembuh dan pulang ke rumah. Indra tak bisa menjelaskan panjang lebar dan langsung membawa Maya ke rumah sakit.
Tak disangka Ita masih dirawat di kamar yang sama dengan kondisi yang sangat kritis. Mereka dilarang masuk ke dalam ruangan karena Ita sedang dalam posisi sakaratul maut. Maya bisa melihat dari kaca pintu di luar kamar. Bu Nur dan Pak Irwan mendampingi dari samping ranjang sambil berteriak untuk menenangkan Ita yang meronta kesakitan. Dokter sudah memasang kejut pacu jantung untuk mengembalikan kesadaran Ita. Nasnya darah mengalir deras dari mulut gadis itu dan memancar semakin deras. Ita tersenyum menatap Maya dan menghembuskan nafas untuk terakhir kalinya. Saat upacara pemakaman Ita digelar, sosok pria misterius itu muncul lagi di depan rumah Pak Irwan. Nur Maida berteriak kencang memanggil suaminya dan berkata jika pria itulah yang selama ini terus-terusan muncul di ruang rawat Ita. Pergi! Setelah jasad Ita dimakamkan, Maya sengaja bertahan di sana untuk meminta maaf yang sebesar-besarnya. Ia merasa gagal menjaga Ita hingga berakhir ke alam baka. Sejak kematian Ita, Maya tak bisa tidur tenang. Ia bahkan menolak untuk makan dan murung seharian. Pak Yusuf menasihati putrinya untuk lebih sering mendoakan Ita. Maya menangis sambil berkata jika ia selalu mendoakan Ita bahkan saat Ita masih berada di rumah sakit. Maya masih belum bisa menerima kematian sahabat dekatnya itu yang selalu bersama baik suka dan duka. Maya masuk ke dalam kamar untuk sekedar memejamkan mata. Ia teringat perkataan Bu Nur tentang seorang kiai yang meminta Ita untuk membawa benda itu pulang. Maya bermimpi Pak Irwan menitipkan bungkusan plastik hitam pada Ita tepat sebelum mereka berangkat naik gunung. Irwan meminta Ita untuk membuang benda itu di tempat yang sangat jauh dari rumahnya. Ternyata benda titipan Irwan itulah yang dibuang Ita ke Telaga Biru. Maya terbangun dari mimpi buruknya itu dan berlari menuju ke rumah Ita. Setelah bicara dengan Bu Nur, wanita itu mendesak Irwan untuk mengatakan yang sejujurnya. Nur Maida menerobos masuk ke kamar Irwan dan menemukan alat perdukunan lengkap dengan bunga sesaji di sana. Nur tak menyangka petaka di Gunung Gede yang menimpa Ita disebabkan oleh suaminya sekaligus ayah kandung Ita sendiri. Irwan mengakui jika bisnis yang ia tekuni sedang mengalami penurunan yang signifikan. Ia yakin kedatangan pengepul baru membuat usaha Irwan hancur. Ia mendatangi dukun untuk mengirim santet ke pengepul baru. Irwan berniat menghancurkan usaha sang pengepul yang dinilai merebut wilayahnya. Pria pengepul itu membalas santet Irwan dan mengirim teluh yang lebih mematikan. Irwan mendengar suara ledakan di atas langit-langit rumah yang langsung menimpa Ita. Gadis ceria yang semula sehat walafiat dibuat menderita dengan penyakit non-medis. Ita lebih sering mimisan dengan jumlah darah yang sangat banyak. Irwan berusaha menutupi praktek syiriknya itu dan berkata jika Ita sakit panas dalam biasa. Ia meminta Ita untuk menyembunyikan penyakit itu dari ibunya agar tidak membuat Nur khawatir. Irwan menemukan buhul sihir yang ditanam di samping rumah. Setelah konsultasi ke dukun langganannya, buhul itu harus dibuang ke tempat yang jauh agar tidak bisa kembali lagi. Nasnya, Irwan menitipkan benda itu ke Ita agar dibuang ke Gunung Gede yang penghuninya jauh lebih ganas. Ia berpikir iblis di dalam buhul sihir itu akan pergi dan bergabung dengan kawanan demit di Gunung Gede. Nur sangat kecewa dengan sikap suaminya yang kekanak-kanakan dan lebih mementingkan kelangsungan bisnis daripada nyawa anaknya sendiri. Di tahun 2009 setelah kelulusan SMA, Maya bersama Indra dan teman-temannya muncul lagi ke Gunung Gede. Maya celingukan mencari sosok Ita namun ia tidak pernah menemukannya. Gadis itu menyambangi batu besar yang menjadi tempat istirahat Ita saat muncak bersamanya. Maya mengaku rindu pada Ita dan ingin sekali bertemu seketika itu. Maya mengajak Ita untuk turun gunung dan melenggang pergi bersama-sama. Tokoh Maya yang asli berbicara di depan kamera dan ia memberi nasihat bagi para pendaki yang hendak menaklukkan Gunung Gede. Sebagai manusia yang beradab, sudah seharusnya para pendaki bisa menjaga lisan, sopan santun dan juga tata krama. Di dunia tidak hanya manusia yang menempatinya, namun juga berdampingan dengan mereka yang tak terlihat. Petaka bisa terjadi dimanapun dan kapan saja. Dan film pun berakhir. Gunung Gede di Jawa Barat dikenal bukan hanya karena keindahan alam dan nilai konservasinya, tetapi juga sering dikaitkan dengan kisah-kisah mistis dan aktivitas gaib. Meskipun tidak tercatat secara ilmiah, banyak pendaki, warga lokal, hingga petugas Taman Nasional yang membagikan pengalaman mistis mereka. Film ini menyelipkan pesan untuk menghormati alam, budaya, dan pantangan leluhur. Kesombongan dan kelalaian manusia bisa menjadi penyebab petaka dimanapun itu tempatnya. Setelah kehilangan Ita, Maya mulai mencari kebenaran yang lebih besar, menunjukkan bahwa tragedi harus direspon secara bijak, bukan hanya dengan tahayul atau penghakiman instan.
Film ini merefleksikan hubungan antara manusia dan Tuhan, alam, budaya, dan sesamanya. Jangan sampai tingkah laku kita mengganggu makhluk lain, apalagi merugikan banyak pihak. Segala sesuatu yang dimulai dengan niat buruk akan kembali dengan hasil yang buruk pula. Begitupun sebaliknya, sesuatu yang dikaitkan dengan tujuan baik sudah pasti akan mendatangkan lebih banyak kebaikan lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa.